Perkenalkan, nama saya Joel Gabriel Paat, NIM 23506007. Pada saat ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Manajemen Pendidikan. Asal-usul kata manajemen dapat kita telusuri hingga ke bahasa Latin, yaitu manus yang berarti tangan dan agere yang berarti melakukan. Jadi, secara harfiah, manajemen dapat diartikan sebagai melakukan dengan tangan. Pada zaman dahulu, manajemen lebih mengacu pada kemampuan seseorang dalam mengatur dan mengelola tugas atau pekerjaan yang ada. Berikut beberapa definisi manajemen pendidikan menurut para ahli. Zaman Satori, 1980, menyatakan bahwa manajemen pendidikan adalah keseluruhan proses kerjasama dengan memanfaatkan semua sumber personil dan material untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Subagio Atmowiloyo, 2003, mengartikan bahwa manajemen pendidikan sebagai proses perencanaan, memimpin dan mengendalikan tenaga pendidik, serta sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Menurut Stephen J. Zenich, menyebut manajemen pendidikan sebagai sekumpulan fungsi organisasi yang bertujuan untuk menjamin efisiensi dan efektivitas pelayanan pendidikan melalui perencanaan, pengambilan keputusan, perilaku kepemimpinan, dan koordinasi sumber daya. Gafar mendefinisikan manajemen pendidikan sebagai proses kerjasama yang sistematis, sistemik, dan komprehensif dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Biro Perencanaan Dikbud 1993 menyatakan bahwa manajemen pendidikan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan mengendalikan tenaga pendidik dan sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi, manajemen pendidikan adalah suatu disiplin ilmu yang berfokus pada pengaturan dan pengelolaan sistem pendidikan secara efektif dan efisien. Dalam manajemen pendidikan, terdapat berbagai proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Dalam praktiknya, manajemen pendidikan mencakup berbagai aspek, mulai dari pengelolaan administratif, sumber daya manusia, keuangan, hingga pengembangan kurikulum. Tujuan dari manajemen pendidikan. Tujuan utama manajemen pendidikan adalah untuk mencapai keberhasilan pendidikan melalui pengelolaan yang baik. Beberapa tujuan spesifik dari manajemen pendidikan antara lain: yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan. Salah satu tujuan utama dari manajemen pendidikan adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dalam mencapai tujuan ini, manajemen pendidikan perlu melakukan perencanaan yang matang dan pengorganisasian yang efektif. Dengan adanya perencanaan yang baik, pendidikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik serta tuntutan masyarakat. Pengorganisasian yang efektif juga memungkinkan pengaturan yang terarah dan tepat dalam penyelenggaraan pendidikan. Tujuan manajemen pendidikan yang kedua yaitu mencapai efisiensi dan efektivitas. Tujuan lain dari manajemen pendidikan adalah mencapai efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pendidikan. Efisiensi dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya yang tepat dan optimal. Manajemen pendidikan perlu melakukan pengawasan ketat terhadap penggunaan sumber daya agar tidak terjadi pemborosan. Selain itu,
Efektivitas dapat dicapai dengan mengukur hasil pendidikan yang dicapai. Evaluasi secara berkala perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tujuan pendidikan telah tercapai. Tujuan manajemen pendidikan yang ketiga yaitu meningkatkan kinerja tenaga pendidik. Manajemen pendidikan juga bertujuan untuk meningkatkan kinerja tenaga pendidik. Dalam mencapai tujuan ini, manajemen pendidikan perlu melakukan pengembangan kompetensi tenaga pendidik melalui pelatihan dan pendidikan lanjutan. Dengan meningkatkan kualitas tenaga pendidik, pembelajaran dapat lebih baik dan berkualitas. Tujuan manajemen pendidikan yang keempat yaitu untuk meningkatkan partisipasi siswa. Dalam meningkatkan partisipasi siswa, manajemen pendidikan perlu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi siswa agar mereka dapat aktif dalam proses pembelajaran. Salah satu cara untuk mencapai tujuan ini adalah dengan melibatkan siswa dalam pengambilan keputusan terkait kegiatan sekolah. Tujuan manajemen pendidikan yang terakhir yaitu menjamin kesetaraan pendidikan. Manajemen pendidikan juga bertujuan untuk memastikan kesetaraan, akses, dan mutu pendidikan bagi semua individu. Setiap individu tanpa memandang perbedaan latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Manajemen pendidikan perlu menciptakan kebijakan yang mendukung kesetaraan pendidikan, serta melakukan upaya pengawasan terhadap implementasinya. Fungsi dari manajemen pendidikan. Dalam proses manajemen, terdapat 4 fungsi pokok yang diterapkan seorang manajer atau pemanage pendidikan, yakni yang pertama, perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pelaksanaan atau actuating, dan pengawasan atau controlling. Berikut uraian dari masing-masing fungsi manajemen pendidikan. Perencanaan atau planning. Perencanaan sebagai fungsi pertama dan utama dalam manajemen pendidikan, yang merupakan proses yang sistematis dalam pengambilan keputusan atas tindakan-tindakan yang akan dilakukan pada masa yang akan datang. Perencanaan dilakukan pada tahap awal untuk menetapkan tujuan secara keseluruhan serta untuk menentukan berbagai cara terbaik untuk memenuhi tujuan tersebut. Perencanaan juga dapat didefinisikan sebagai proses penyusunan tujuan dan sasaran organisasi, serta penyusunan peta kerja yang menunjukkan bagaimana tujuan dan sasaran dicapai. Fungsi manajemen pendidikan yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing. Tujuan pengorganisasian adalah untuk membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Pengorganisasian mempermudah manajer atau pemanage dalam melakukan pengawasan dan penentuan tugas untuk sumber daya manusia. Proses pengorganisasian pendidikan meliputi penentuan, struktur, aktivitas, interaksi, koordinasi, desain struktur, wewenang, tugas secara transparan dan jelas. Ada beberapa konsep dalam pengorganisasian dalam manajemen pendidikan, yaitu tanggung jawab, responsibility, wewenang, authority, pendelegasian, delegation, pertanggungjawaban, accountability, dan struktur organisasi. Fungsi manajemen pendidikan yang ketiga yaitu pelaksanaan atau actuating. Pelaksanaan adalah proses penggerakan orang-orang
untuk mencapai tujuan dan sasaran. Fungsi ini mencakup fungsi kepemimpinan, fungsi motivasi, komunikasi, dan bentuk-bentuk lain untuk mempengaruhi seseorang untuk melaksanakan suatu kegiatan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan adalah fungsi memberi arahan, komando, serta pengambilan keputusan. Motivasi adalah dorongan untuk menjalankan program yang telah direncanakan. Motivasi adalah modal dalam mencapai suatu keberhasilan program. Fungsi manajemen pendidikan yang keempat yaitu pengawasan atau controlling. Pengawasan adalah suatu kegiatan menilai kinerja berdasarkan standar yang telah dibuat untuk selanjutnya dilakukan perubahan atau perbaikan jika diperlukan. Proses ini bertujuan untuk memastikan seluruh kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target. Pengendalian adalah proses evaluasi antara hasil yang telah dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan, serta tindakan penyesuaian jika ada penyimpangan dalam proses pelaksanaannya. Manfaat dari manajemen pendidikan. Yang pertama adalah peningkatan kualitas pendidikan. Manajemen pendidikan secara yang efektif dapat meningkatkan kualitas pendidikan dengan mengidentifikasi masalah dan menemukan solusi yang tepat. Manfaat manajemen pendidikan yang kedua yaitu efisiensi penggunaan sumber daya. Manajemen pendidikan yang baik membantu mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti dana, fasilitas, dan personel. Manfaat manajemen pendidikan yang ketiga yaitu pemberian keputusan yang tepat. Dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang baik, lembaga pendidikan dapat mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Manajemen pendidikan juga membantu mengatasi tantangan dalam pendidikan, seperti kurangnya sumber daya dan perubahan kebijakan. Prinsip manajemen pendidikan. Prinsip manajemen pendidikan merupakan prinsip-prinsip yang menjadi landasan dalam mengelola proses pendidikan. Berikut adalah beberapa prinsip dalam manajemen pendidikan. Prinsip yang pertama yaitu memprioritaskan tujuan. Prinsip ini menekankan pentingnya mengutamakan tujuan pendidikan di atas kepentingan pribadi atau mekanisme kerja. Dalam manajemen pendidikan, fokus pada pencapaian tujuan pendidikan harus selalu diutamakan. Prinsip manajemen pendidikan yang kedua yaitu koordinasi wewenang dan tanggung jawab. Manajemen pendidikan melibatkan banyak pihak termasuk staf pengajar, siswa, dan administrasi. Prinsip ini menekankan pentingnya mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab agar semua tugas dan kewajiban dapat dilaksanakan dengan efisien. Prinsip manajemen pendidikan yang ketiga yaitu memberikan tanggung jawab yang sesuai. Setiap individu dan dalam lembaga pendidikan memiliki karakteristik dan kemampuan yang berbeda. Prinsip ini menyarankan agar tanggung jawab diberikan sesuai dengan aktivitas dan kapabilitas masing-masing individu. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, manajemen pendidikan dapat berkontribusi secara signifikan terhadap kesuksesan sistem pendidikan dan pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen pendidikan. Husaini Utsman 2010 mengatakan, faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, manajer pendidikan.
atau pemanage pendidikan. Manusia dalam organisasi tidak terlepas dari sistem yang telah dibuat di organisasi tersebut. Sistem itu dibuat berdasarkan kesepakatan anggotanya. Manajer pendidikan adalah salah satu yang paling berperan dalam pembentukan sistem tersebut. Oleh karena seorang diharapkan adalah orang yang berwawasan luas dan mampu mengelola organisasi pendidikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen pendidikan yang kedua adalah organisasi pendidikan. Manusia sebagai manajer tidak bisa terlepas dengan wadahnya. Tempat dia berinteraksi yaitu organisasi. Organisasi dapat berupa pendidikan formal, non-formal, maupun informal. Di dalam organisasi, ada manusia yang saling berinteraksi. Organisasi sebagai wadah selayaknya dapat menyatukan langkah para anggotanya untuk mencapai suatu tujuan atau satu tujuan. Faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen pendidikan yang ketiga adalah faktor lingkungan. Lingkungan fisik yang kondusif dan lengkap akan turut membantu keberhasilan manajemen pendidikan. Lingkungan non-fisik berupa komunikasi yang baik, situasi dan kondisi yang kondusif akan memperlancar proses manajemen pendidikan, sehingga tujuan pendidikan akan dapat tercapai. Faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen pendidikan yang terakhir yaitu sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional juga merupakan pedoman bagi seorang manajer pendidikan atau pemanage pendidikan dalam berperilaku baik secara individu maupun kelompok agar organisasi menjadi tertib. Ketertiban organisasi penting agar dapat mempersatukan persepsi seluruh anggota organisasi dalam perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan. Kesimpulan dari materi kita pada hari ini yaitu manajemen pendidikan adalah suatu disiplin ilmu yang berfokus pada pengaturan dan pengelolaan sistem pendidikan secara efektif dan efisien. Dalam manajemen pendidikan terdapat berbagai proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Tujuan umum manajemen pendidikan adalah mengembangkan kepribadian pelajar berdasarkan tujuan pendidikan nasional dan tingkat perkembangan. Selain itu, manajemen pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pengelolaan yang baik. Manfaat manajemen pendidikan antara lain untuk meningkatkan kualitas, meningkatkan efisiensi dan sumber daya, dan memberikan keputusan yang tepat. Beberapa faktor yang mempengaruhi manajemen pendidikan yaitu manajer pendidikan atau pemanage pendidikan, organisasi pendidikan, lingkungan, dan sistem pendidikan nasional. Sekian presentasi saya pada saat ini. Akhir kata, terima kasih.